Tapi saya pastikan semua itu berdasar naskah yang ditulis Syekh Nawawi. Saya cerita yang serius itu 3, yang rileks 3. Di dulu itu ulama itu ya rileks. Di antara tulisan Syekh Nawawi, saya ini termasuk pengagum Kiai Nawawi karena Kiai Maimun, putra Kiai Zubair itu saking senangnya Kiai Nawawi itu naskahnya itu banyak tentang Syekh Nawawi. Dan saya termasuk zuriyah kudus. Saya masih keluarga dengan Raden Asnawi. Masih keluarga karena sama-sama zuriyah dari Mbah Asnawi Sepuh. Itu yang akhirnya menikah Nyai Hamdana, yang dulu pernah dinikah Syekh Nawawi. Terus Nyai Hamdana itu dulu dengan Syekh Nawawi punya putri namanya Zuhroh. Setelah dengan Raden Asnawi punya anak dinamai Zuhri. Punya zuriyah, ada yang namanya Kiai Minan, Kiai Niam, terus punya anak-anak. Di antaranya Kiai Hafid yang jadi menantu keluarga Saran. Saya kalau boleh cerita, saya ini khatam Tafsir Munir itu 3 kali. Dulu ngaji di Sarang 2 kali, terus belajar sendiri, terus mentakriri. Takriri itu beri catatan-catatan yang untuk meneguhkan satu rilis ya, atau satu teks atau satu ibarat yang diinginkan Syekh Nawawi. Saya beri beberapa contoh, dan ini dipraktekkan di Indonesia. Orang Indonesia itu mesti hafal Fatihah dan semuanya merasa pintar. Itu ya barokahnya Syekh Nawawi, karena kata Syekh Nawawi itu semua Quran dikumpulkan di Fatihah. Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah. Bismillah itu dikumpulkan di Ba. Baknya saja masih dikurting di titiknya saja. Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran. Karena pikirannya Syekh Nawawi itu semua Quran itu menerangkan tauhid, dan tauhid itu dimulai dari ba. Ba itu bi kana makana wa bi yakun. Jadi karena saya, kata Allah, yang ada menjadi ada, yang enggak ada juga menjadi akan ada kalau Allah menghendaki wujud. Sehingga dulu Syekh Nawawi itu sudah sukses membuat pikiran kita itu rileks. Kalau nggak bisa Quran semuanya ya Fatihah. Kalau Fatihah nggak bisa ya baca Bismillah. Setidaknya orang Islam itu nggak boleh tercerabut dari Quran. Sehingga saya kalau baca teks-teksnya Syekh Nawawi itu punya pengaruh besar di cara pandang kiai-kiai Indonesia. Dan setelah ini saya akan tidak menambahi juga tidak mengurangi. Adalah Syekh Nawawi cara menganalisis surat Ar-Rum. Di Indonesia itu menerima faham beragama, tapi tidak menerima faham ateis. Itu dulu zaman Rasulullah SAW sugeng, itu ada kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia. Singkat cerita, Persia ini tanpa nabi, tanpa kitab suci, yang Romawi ini punya nabi dan punya kitab suci. Meskipun versi mereka. Ketika orang Persia mengalahkan Romawi, itu Nabi terus dicibir, diolok-olok sama orang kafir Mekah. Muhammad, kawan kamu yang punya kekuatan langit, maksudnya punya kitab suci, ternyata kalah. Paling kamu juga kalah dengan kita yang tanpa pegangan langit. Nabi itu susahnya minta ampun. Karena Nabi tidak bisa membayangkan kalau kehidupan manusia itu tidak dipandu agama, tidak dipandu kitab suci. Meskipun zaman itu ya Romawi itu tidak Islam. Kemudian kata Nabi diberitahu Allah Ta'ala antara 3 sampai 9 tahun pasti Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu enggak dianggap kemenangan Romawi mengalahkan Persia, tapi menangnya ahli kitab, orang yang berpegangan kitab suci mengalahkan orang yang tidak berpegangan kitab suci. Dan saat itu Allah ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau kemenangan ahli kitab terhadap non ahli kitab, itu orang mukmin itu senang sekali, sangat senang. Ini saya baca di teksnya Syekh Nawawi supaya di sini Anda tidak mendengarkan pendapat saya, memang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Syekh Nawawi. Saya baca tidak, ya niru-niru Kiai Ma'ruf. Tadi beliau masih ngendikan secara pasif, ngendikan usul fikih, kaidah fikih, karena ilmu beliau dengan kita ini bersanad yang sama. Dulu Mbak Mun ngaji Mbak Karim yang ngaji Mbak Hashim. Jadi Mbak Hashim ngaji Syekh Khalil. Kalau saya lewat sanad kudus ya diantaranya saya lewat Syekh Nawawi Al-Bantani.
Nanti saya baca beberapa sanad Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ngendikan, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah, wa yauma idzi yahlibur rumu ala farisa yafrahul mu'minuna bi taghlibillah man lahu kitabun ala man la kitabalah wa yafrahuna bi walafatihim al musyrikin bi badrin. Jadi bangsa Indonesia itu terbiasa berkawan sama orang yang beragama, tapi tidak biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak beragama. Itu karena Imam Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi, wa naktubu maqaddamu atharuhum, pikiran besar Syekh Nawawi adalah ketika orang Romawi mengalahkan Persia, itu cara berpikir Imam Nawawi itu mengalahkannya orang yang berkitab, mengalahkan yang tidak berkitab. Jadi ini bukan pendapat saya, juga bukan pendapat siapapun, tapi murni saya baca teks yang dari Syekh. Sehingga kita secara psikologi, kita ini kan misalnya saya aja lah contohnya. Misalnya saya miskin, ada petinju, orang miskin kulit hitam terus sama orang kaya. Kalau yang menang yang miskin tuh ikut seneng, padahal ya tidak ikut menang. Karena kayak terwakili gitu. Dulu kata Syekh Nawawi itu juga pikirannya begitu. Ini saya baca ini kata Syekh Nawawi. Misalnya seperti itu zaman itu. Wa sababu nuzuli hadil ayat annahu kana baina Faris war Rum qitalun. Wa kana al-musyrikun yawadduna antaghliba farisu ar-Ruma. Di anna Faris kana majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar Rum ala Faris liqaunihim ahlal kitab. Jadi dulu itu kata Syekh Nawawi, pikirannya orang Islam, boyo yang menang itu ahli kitab, karena sama-sama punya agama, punya peradaban. Jangan sampai yang menang itu yang tidak punya kitab, tidak punya peradaban. Jadi itu saya yakin yang mengilhami Pak Guru kita, para kiai kita bikin Pancasila, diantaranya yang membentuk Pak Karno, karena Pak Karno yang dulu ngaji sama Hussein Praminoto, ngaji sama orang-orang pinter. Kita ini berketuhanan. Jadi itu ciri khas Syekh Nawawi di antaranya. Kemudian beliau menganalisis kemenangan. Kemenangan itu ketika orang Islam sudah kuat. Ini halaman 424. Ini nanti kita bisa tinggal di sini sebagai hadiah sama Gus Syauki sama keluarga besar Pondok Tanara. Nabi itu orang yang gak suka duniawi, tapi kenapa sih Nabi harus menang? Nabi Sulaiman akhirnya menang, Nabi Dawud akhirnya menang, Nabi Ibrahim ya akhirnya menang, Nabi Musa akhirnya juga menang, dan Rasulullah SAW juga akhirnya mengalami kemenangan. Itu cara menganalisis Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, iqamati alamatir riyasa, supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan. Fala yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Jadi kalau kita menang, baik secara politik maupun ekonomi atau kultur, setidaknya tidak ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir atau menjadi salah. Kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa, barokahnya orang Islam kaya, ya pemain bola dulu tuh kalau puasa susahnya bukan main. Gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu, malah cari tukang adzan di stadion itu, karena yang punya sudah orang Islam. Itu contoh kekuatan ekonomi. Dulu kita mungkin mengalami pengajian itu kayak apa susahnya. Sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kiai cakep, sekarang ya nyaman. Jadi di antara alamatnya tamkinu hadatin adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadawalahum wala yubadilannahum min ba'di khaufim amna. Ciri utamanya adalah tamkin fil ardh. Merasa beragama itu nyaman, tidak ada yang enggak. Di zaman itu Syekh Nawawi sudah menganalisis kenapa sih Nabi harus menang. Kata beliau supaya la yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri.